Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan usai viral melakukan siaran langsung atau live di media sosial di dalam penjara bersama sahabatnya Dr. Oki Pratama. Diketahui Nikita Mirzani saat ini tengah ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur atas kasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys soal pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Meski sedang berada di balik jeruji besi, namun melalui kuasa hukumnya, Niki menunjukkan taringnya menjawab perihal kabar yang belakangan ramai dan viral itu. Tak hanya Niki, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Pelayanan Publik Ditjenpas, Rika Aprianti pun akhirnya juga buka suara. Bagi warga binaan maupun tahanan adalah hak mereka untuk terus berkomunikasi, mendapatkan berkomunikasi dengan keluarganya. Sejurus dengan Rika Aprianti, kuasa hukum Niki merasa tidak ada yang salah dari live yang dilakukan artis kontroversial itu. Karena kliennya menggunakan fasilitas yang disediakan rutan. Pemirsa, kasus yang menjerat mantan karyawan Ashanti, Ayu Khairun Nurisa masih terus bergulir di kepolisian. Kendati masih harus menghadapi 4 laporan yang dibuat Ashanti, dan kondisi Ayu kini sudah dilakukan penahanan di Polres Tangerang Selatan atas laporan Ashanti, namun Ayu sempat sesumbar akan melaporkan pedangdut Dewi Persik ke Polda Metro Jaya karena dugaan pencemaran nama baik. Melaporkan saudara inisialnya DP karena adanya dugaan tidak pidana pencemaran nama baik. Sementara di kasus dengan Ashanti, Ayu yang masih jadi tersangka dan penangguhan penahanannya belum diterima, kembali melakukan usaha pertemuan dengan kuasa hukum Ashanti. Pertemuan itu bertujuan untuk membahas perihal ketenaga kerjaan atau hak-hak Ayu yang diketahui sudah bekerja selama 8 tahun di PT milik Ashanti dan Anang. Terkait hak-hak kerjaan Ayu pada saat Ayu kerja sudah 8 tahun. Lantas benarkah berkali-kali pengajuan damainya ditolak, kini pihak Ayu hanya berharap hukumannya bisa dikurangi? Apa pula tanggapan Ashanti terkait hal tersebut? Sedikit pun, aku lagi enak badan. Menghadiri kasusnya itu, Ashanti tak hanya dapat dukungan dari suami dan anak, namun Ashanti juga dapat dukungan dari Krisdayanti. Dia sih udah tangguh dan nggak usah khawatir, kan ada Mas Anang. Dulu paling nanti kalau ada nyaman, San, itu kayaknya narasinya kurang bagus gitu. Coba kamu cek deh gitu. Oh, malah aku belum tahu Mbak. Ya udah, cek dulu gitu. Bahagia tengah menyelimuti artis serba bisa Boyen. Sabtu akhir pekan kemarin, Boyen akhirnya bersanding bahagia melangsungkan janji suci pernikahan dengan pria pilihan hatinya Ruli Anggi Akbar alias Ejel. Tepat di hari spesial yang digelar mewah di kawasan BSD Tangerang, Boyen tampil anggun bak bidadari, mengenakan busana pengantin adat Sunda. Gini bahagia kita ya. Alhamdulillah bahagia. Ya, pokoknya doain aja mudah-mudahan kita langgeng jadi pasangan yang semua ya. Pokoknya bahagia terus ya. Amin. Cantik banget ya. Cantik Kita banget. nggak nyangka ternyata Boyen cantik banget. Nggak nyangka. Yang jelas ngeliat Boyennya senang, happy ya. Suaminya juga tadi keluarga besar juga pada happy banget ya, Wak. Selamat menempuh hidup baru buat Boyen. Semoga sakinah mawaddah warahmah dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha, langgeng terus sampai kapanpun. Pesta pernikahan Boyen di usia 38 tahun Sabtu 15 November kemarin berlangsung megah. Selain dihelat di kawasan elit, tamu undangan dan penyokong acara bahagia Boyen bertabur selebriti. Bahkan Andre, Desta, Vincent hingga El Rumi jadi groomsmen pesta resepsi Boyen dan Ejel. Dan siapa sangka, di balik pesta bahagia Boyen dan Ejel, air mata Boyen pecah. Ia tak kuasa menahan air mata saat meminta izin dan doa kepada kedua orang tua. Gala terharu. Kita terharu karena ya itu kan momen sakral ya, sekali seumur hidup. Nah, ya kita ingat-ingat keluarga kita ya. Ini nangis lah dia, orang kaki keinjak. Dia tadi benar-benar nangis karena terharu. Aku pun pas datang kan, aku datang akad kan. Aku pelukan sama Boyen. Boyen sedih banget, bilang kayak, "Lu jangan nangis." Karena aku tahu Boyen itu orang yang baik banget. Mudah-mudahan ya Allah balas kebaikan Boyen dengan mendapat suami yang baik insya Allah. Ya, saya senang Boyen perjuangannya dari nol dan pekerja keras, makanya saya bangga sama Boyen. Boyen bisa mencapai di titik ini dan ini mudah-mudahan rezeki juga ya. Semoga Ejel sebagai suami menjadi rezeki buat Boyen dan Boyen sebagai istri menjadi rezeki buat Ejel.
Tak pernah terendus media kapan menjalin asmara, tiba-tiba Boyen Angel mantap menikah dan menggelar pesta. Namun ternyata kisah cinta Boyen dengan sang suami sudah bukan rahasia lagi di kalangan selebriti. Ia seorang dosen bergelar doktor dari Universitas Gadjah Mada. Sudah 2 tahun, cuman memang sedikit tertutup. Iya, karena kita kayak tadinya dipikir kita cuman kayak ya udah gitu, lama-lama dia ngajakin serius ya udah. Gas lah. Kan saya kan emang dari kemarin kan bilang ya ke teman-teman media kan, saya nggak mau nyari jodoh, saya mau nyari pacar, nggak mau cari pacar, tapi mau nyari jodoh gitu kan. Enggak, cuman kan kita kebiasaan yang kita lihat kalau pas lagi deket aja gitu. Nggak nyangka ada yang nikah kan, karena Boyen nggak pernah cerita dekat sama siapa ya kan. Kita sebagai teman Nggak pernah ngobrol sih, maksudnya nggak pernah cerita kalau dia punya pacar dan lain-lain itu nggak. Gitu. Tahu undangan, ya. Tahu undangan. Kawin, masya Allah. Jodoh memang misteri. Boyen yang jenaka ternyata bisa menemukan jodoh Angel yang punya karir mentereng sebagai akademis. Ya, Angel mungkin jodoh terbaik untuk Boyen setelah ia melewati pahit getirnya perjalanan cinta. Pernah ditinggal menikah, akhirnya menemukan bahagia dengan pria yang tepat dengan Ruli Anggi Akbar di usia 38 tahun. Udah lama semenjak kita suka ngeband, ATF juga beberapa kali diajak gitu. Melihat algo percintaan Boyen mungkin sempat ditinggal nikah, akhirnya hari ini nikah nih Pak Haji. Kenapa tuh? Sempat ditinggal nikah, Boyen hari Ya ini artinya jodohnya di sini. Ya yang jelas pokoknya kita mah berdoa sebagai teman-temannya Boyen, biar Boyen bahagia. Amin, itu Allah, aja. amin. Langgeng sampai seumur hidup, Amin. cepat dapat momongan, pokoknya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya, bahagia Boyen bersanding di pelaminan, sejatinya buah dari kesabaran. Setelah melewati terjalnya perjalanan, Boyen menemukan manisnya perjalanan. Wajar jika dua sahabatnya Andre dan Ayu Ting Ting yang ikut menjadi saksi bahagia Boyen segera menyusul Boyen ke pelaminan. Habis lebaran. Lebaran haji doain, kalau kata orang Betawi kan lebaran haji mau kawin manjur ya. Aduh spesial udah saya kasih. Alat buat bikin anak. Ujian atau apa? Pulang ibadah umroh bukannya hidup lebih tenang, tapi malah berentet ujian dan pertikaian. Ini yang dialami Ruben Onsu. Hubungannya dengan Sarwenda kembali memanas. Nama baiknya tercoreng akibat ulah mantan istrinya itu. Gara-gara debt kolektor yang menyambangi rumah Wenda. Alasannya menagih tunggakan cicilan mobil yang dibeli Ruben. Mobil mewah jenis Range Rover. Wenda yang kaget dan merasa diteror lantas melakukan preskon melalui kuasa hukumnya. Sekitar pukul 5, klien kami kedatangan 2 debt collector yang mencari 1 unit kendaraan karena adanya tunggakan cicilan utang. Nah, hal ini yang membuat klien kami cukup kaget. Informasi dari pihak debt collector yang datang bahwa katanya mobil itu ada di rumah klien kami, kaget. Nah, itu kan terjadi fitnah-fitnah juga menurut kami dan klien kami terganggu sekali gitu. Mendengar hal itu Ruben benar-benar meradang. Melalui kuasa hukumnya, Ruben membantah menunggak cicilan mobil berbulan-bulan. Ruben merasa Wenda sengaja membuat framing negatif seolah dirinya menunggak cicilan berbulan-bulan dan tak mampu lagi membayar. Padahal telah bercerai, tanggung jawab finansial Ruben saja masih sangat besar untuk Sarwenda dan anak-anak. Hingga kini Ruben masih berikan nafkah anak-anaknya sebesar 240 juta lebih tiap bulannya.